Yes. Ibu Elsa, eh, asalnya dari mana? Terima kasih Pak. Jadi saya berasal dari Kabupaten Bantaeng, guru honorer di SMP Pak. Oke, baik. Bagaimana di dalam space yang Ibu sudah share, tentu eh, modul ajarnya sudah ada dan menggunakan pendekatan PJBL. Nah, sekarang Baik saya Pak. mau minta kepada Ibu Elsa untuk mempraktekkan ya eh, pembelajaran Baik dengan Pak. menggunakan PBL itu bagaimana modul ajar yang telah di-share dan waktunya kurang lebih 20 sampai 25 menit. Disilakan, Bu. Baik Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi anak-anak yang Ibu banggakan. Baiklah, mari kita mulai pembelajaran kita ini dengan terlebih dahulu membaca doa dengan harapan semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bisa dimudahkan oleh Allah untuk dicerna, kemudian kita diberkahi oleh Allah, dan semoga apa yang kita dapatkan hari ini bisa berguna untuk diri kita maupun orang-orang yang ada di sekitar kita. Baiklah, Ibu meminta kepada ketua kelas ya untuk memimpin doanya. Dimulai dengan doa belajar, kemudian dilanjutkan dengan salah satu surah dalam Al-Quran ya, surah Al-Fatihah. Ya, saya persilahkan kepada Nak Arham untuk memimpin doanya. Baiklah, terima kasih. Eh, Bertemu kembali ya kita di pekan ini pada mata pelajaran pendidikan agama Islam. Semoga hari ini kita selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Pertama-tama tentunya jangan pernah bosan untuk mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih dianugerahi kesehatan, nikmat iman, dan nikmat kesempatan tentunya. Semoga nikmat yang Allah berikan kepada kita hari ini itu tidak disia-siakan ya. Tetap semangat untuk belajar, jangan pernah merasa bosan, karena dengan semangat kita untuk belajar, maka kita akan selalu mendapatkan ilmu yang baru, pengetahuan yang baru yang lebih menarik lagi. Dan dengan pengetahuan yang baru tersebut, itu akan mengantarkan kita untuk lebih dekat dengan cita-cita dan impian kita. Baiklah, kemudian salawat serta salam tetap tercurah kepada junjungan kita, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Ya, semoga kita termasuk ke dalam golongan umatnya ya, yang mendapatkan syafaat dari beliau. Nah, namun untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah itu tidaklah mudah ya. Terlebih dahulu salah satu cara kita adalah dengan menuntut ilmu. Dengan memiliki ilmu, maka kita bisa tahu caranya. Bagaimana bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Nah, hari ini yang kita lakukan pun itu seperti itu. Kita sedang melalui sebuah proses ya agar menjadi orang-orang yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Baiklah anak-anak yang Ibu banggakan, ya sebelum Ibu absen, Ibu ingin memeriksa kerapiannya ya. Coba yang pakaiannya, yang laki-laki yang masih di luar, bajunya tolong dimasukkan ya. Masukkan dulu. Kemudian Ibu perhatikan di atas meja masih berantakan buku-bukunya. Silahkan dirapikan buku yang tidak ada hubungannya dengan pelajaran kita hari ini ya. Jadi yang ada di atas meja itu cuma ada buku pendidikan agama Islam. Selebihnya silakan masukkan dalam tas. Baik anak-anak Ibu,
sambil merapikan mejanya, Ibu akan mengabsen ya. Ibu ingin mengecek hadirannya satu persatu. Apa hari ini hadir semua atau ada yang tidak hadir? Nak Ilham, hadir ya. Iqbal, Reski, ya Alhamdulillah. Hari ini di kelas 7 ini berjumlah 8 orang ya. Dan hari ini Alhamdulillah hadir semua. Itu menandakan bahwa hari ini semua dalam keadaan sehat dan semangat untuk menerima pelajaran hari ini ya. Ya Alhamdulillah. Baik anak-anak yang Ibu banggakan, sebelum kita masuk materi kita merefresh kembali ya apa yang sudah kita pelajari di pekan yang lalu. Jadi pekan lalu itu kita sudah belajar juga tentang pendidikan agama Islam. Ada yang masih ingat materi apa yang kita pelajari pekan lalu? Ya silahkan Nak Ilham. Ya betul, terima kasih ya Nak Ilham. Ternyata kalian masih ingat dengan materi kita minggu lalu. Itu menandakan bahwa ada perhatian ya pada materi kita. Nah, materi minggu lalu itu tentang perilaku baik sangka ya kepada Allah, kepada sesama manusia, maupun kepada diri sendiri. Nah, untuk hari ini, Ibu ingin menceritakan sebuah kisah motivasi ya. Dan kisah ini ada hubungannya dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Jadi biar semakin semangat ya. Jadi Ibu ingin menceritakan sebuah kisah terlebih dahulu. Jadi kisah yang Ibu ingin sampaikan ini adalah tentang kisah seorang ulama yang sangat terkenal. Beliau dikenal dengan nama Ibnu Hajar. Namun tahukah kalian anak-anak bahwa ternyata untuk mencapai level tersebut menjadi seorang ulama yang terkenal itu ternyata tidaklah mudah. Banyak kesulitan yang harus beliau lalui. Ibnu Hajar ini adalah seorang anak yatim piatu. Ibunya meninggal ketika beliau masih balita. Dan ayahnya pun sudah meninggal ketika beliau masih berumur 4 tahun. Beliau ini terkenal sangat rajin dan memiliki keinginan dan semangat yang kuat untuk menjadi orang yang memiliki ilmu pengetahuan yang luas. Yaitu cita-cita beliau. Namun, ternyata anak-anak, cita-cita dan keinginan itu tidaklah cukup untuk menjadikan dia mewujudkan cita-citanya. Kenapa? Karena ternyata Ibnu Hajar ini memiliki kelemahan dalam menghafal pelajaran dan memahami pelajaran. Ya, sehingga beliau ini selalu tertinggal dari teman-temannya pada saat belajar. Bahkan dia sering diberikan sebutan sebagai anak yang bodoh oleh teman-temannya. Namun apa yang dilakukan oleh Ibnu Hajar? Ibnu Hajar tetap semangat untuk belajar dan menimba ilmu dari gurunya. Bahkan dia tetap bersabar sampai puluhan tahun. Namun ternyata Ibnu Hajar ini hanyalah manusia biasa anak-anak. Sampai akhirnya beliau putus asa, merasa gundah gulana karena tidak mampu memahami materi yang diberikan oleh gurunya dan selalu diejek oleh teman-temannya. Dan akhirnya beliau memutuskan untuk kembali pulang. Ya, Ibnu Hajar meminta kepada gurunya supaya diizinkan untuk kembali pulang ke rumah. Awalnya sang guru tidak mengizinkan, namun Ibnu Hajar tetap meminta kepada gurunya untuk pulang dan akhirnya diizinkan. Nah, di tengah perjalanan pulang anak-anak, apa yang terjadi? Tiba-tiba turunlah hujan yang sangat deras dan memaksa Ibnu Hajar untuk singgah di sebuah gua. Nah, di dalam gua tersebut
Ibnu Hajar mendengar suara tetesan air yang menetes jatuh menimpa sebuah batu besar, hingga menyebabkan batu tersebut terkikis dan berlubang. Lalu, melihat fenomena tersebut, Ibnu Hajar pun berpikir dan merenung. Tentu otak saya tidak sekeras batu itu. Batu yang keras saja bisa berlubang, terkena air, tetesan air yang sangat lembut. Maka tidak mungkin otak saya tidak bisa menerima pelajaran ketika diterpa ilmu pengetahuan setiap hari. Nah, dengan merenungi kejadian itu hanya gara-gara setetes air yang mengenai batu, akhirnya Ibnu Hajar memutuskan untuk pulang kembali ke sekolah. Ya, sejak saat itu Ibnu Hajar yang tadinya rajin namun dikatakan bodoh berubah menjadi Ibnu Hajar yang cerdas dan mampu melampaui teman-temannya dalam belajar. Ya, jadi dari kisah yang Ibu sampaikan ini sungguh ada banyak teladan yang bisa kita contoh ya, terutama dalam hal semangat untuk menuntut ilmu. Jadi ketika kita mendapatkan kesulitan pada saat belajar, susah menghafal, susah memahami materi, ya jangan dulu putus asa. Karena sesungguhnya tidak ada manusia yang dilahirkan bodoh. Yang ada hanyalah mungkin usaha kita yang harus ditambah lagi. Nah, itu tadi sepenggal kisah tentang motivasi seorang ulama besar ya dalam menuntut ilmu. Nah, Ibu ingin bertanya terkait kisah yang Ibu sampaikan, karena ini ada hubungannya ya dengan materi kita hari ini. Yang ingin Ibu tanyakan dari kisah tersebut, siapa yang tahu apa yang menjadi modal utama seseorang bisa menjadi orang yang berpengetahuan luas? Coba, nak Ilham bisa menjawab? Ya, jadi jangan takut ya. Jangan pernah takut untuk berpendapat. Keluarkan apa yang ada dalam pikiran kita. Ibu tidak menilai kalian menjawab dengan benar atau salah, tidak ya. Yang Ibu nilai adalah keberanian kalian. Harus pede ya, harus percaya diri dengan apa yang kita miliki. Ya, coba anak Ilham, apa yang menjadi modal utama ketika kita ingin memiliki ilmu pengetahuan luas? Iya, betul sekali ya. Jadi yang harus kita miliki itu adalah semangat. Harus punya semangat, harus berpikir positif dan optimis. Baiklah, jadi materi kita pada hari ini adalah tentang pesan Nabi Muhammad SAW tentang semangat keilmuan. Baik, Ibu izin untuk men-share materi ya, materi kita hari ini. Ya, jadi bisa dilihat di layar. Jadi materi kita ini adalah tentang ilmu pengetahuan. Pesan Nabi Muhammad tentang semangat keilmuan. Nah, menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah Ibu berharap bahwa peserta didik hari ini dapat merancang dan membuat sebuah poster ya, poster informatif dengan menggunakan aplikasi Canva yang secara efektif dapat menyampaikan pesan Nabi Muhammad SAW mengenai semangat keilmuan dengan memperhatikan berbagai aspek ya, yaitu elemen desain grafis dengan memastikan kejelasan komunikasi pesan melalui teks dan virtual. Jadi, sebentar kita akan membuat sebuah project ya, yaitu poster yang akan kalian desain lewat aplikasi Canva. Jadi kenapa Ibu mengangkat ini sebagai tujuan pembelajaran? Karena kita ketahui ya bahwa ketika
hadis-hadis Nabi itu atau pesan-pesan Nabi itu disajikan dalam bentuk buku, terkadang banyak yang cenderung malas ya untuk membacanya. Maka salah satu solusi kita adalah bagaimana agar hadis tersebut bisa menarik perhatian orang lain untuk membacanya adalah dengan mendesain sebuah poster informatif. Nah, sekarang apa itu yang dimaksud dengan semangat keilmuan? Ya, jadi semangat keilmuan itu artinya adalah dorongan dari dalam diri kita untuk mencari tahu, untuk mempelajari, dan mengembangkan pengetahuan. Nah, dalam Islam menuntut ilmu itu merupakan salah satu ibadah ya. Jadi ketika orang menuntut ilmu itu sama dengan orang yang sedang berjihad. Ya. Dan Islam memandang bahwa ilmu pengetahuan itu sebagai suatu yang berharga. Jadi ilmu itu lebih berharga dari harta yang kita miliki ya. Kalau harta dibelanjakan akan berkurang. Tetapi kalau kita memiliki ilmu pengetahuan, dibagikan kemana saja, itu bukan malah berkurang, namun akan semakin bertambah. Dengan memberikan pengetahuan kita kepada orang lain, itu akan boleh jadi kita juga akan mendapatkan pengetahuan yang baru. Ya. Kemudian, mengapa kita harus memiliki ilmu pengetahuan? Jadi, anak-anak ibu harus tahu kenapa kita harus memiliki ilmu pengetahuan. Sangat penting untuk memiliki ilmu pengetahuan. Ini cuma sebagian kecil ya. Jadi, yang pertama adalah coba saya mau eh, Sela, coba dibaca. Kenapa kita harus memiliki ilmu pengetahuan? Coba yang pertama, bacakan ya. Ya, mendekatkan diri kepada Allah. Dengan memiliki ilmu pengetahuan, kita bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Coba Akbar, Ibu ingin mendengarkan contoh peran ilmu dalam mendekatkan diri kita kepada Allah itu seperti apa? Ya, bagus sekali ya jawabannya. Jadi, sangat tepat apa yang dikatakan Nanda tadi, bahwa contoh mendekatkan diri kepada Allah. Ilmu itu bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Contohnya adalah dengan berilmu kita bisa merenungkan ciptaan Allah, maha besarnya Allah, begitu telitinya Allah dalam menciptakan alam semesta dan anggota tubuh manusia. Nah, coba bayangkan bagaimana jika Allah tidak teliti dalam menciptakan anggota tubuh, dalam meletakkan anggota tubuh manusia. Boleh jadi kaki ada di atas kepala, atau mungkin telinga ada di atas mata kita. Tentu itu akan kurang bagus ya dipandang. Nah, kita bisa merenungkan maha besarnya Allah, luar biasanya Allah ya dalam menciptakan alam semesta yang indah dan susunan struktur tubuh manusia yang rapih dan teliti. Nah, coba Nak Maryam. Yang kedua, mengapa harus memiliki ilmu pengetahuan? Ia mempermudah ketaatan kita kepada Allah.
Ish, mohon maaf Pak, laptop saya tadi tiba-tiba mati. Makanya langsung keluar. Nggak kedengaran suaranya Pak dosen. Iya, enggak kedengaran. Eh, Kenapa itu? Elsa, Iya mendengarkan Pak. saya? Iya, iya dengar Pak. Lanjut dengan eh, bagian penutup. Oh iya Pak. Tarik aja itu. Ya, itu saya rekam dulu. Izin rekam Pak. Tidak tahu kapan Bapak juga ini ya. Maaf Pak, di laptop saya ini meminta izin untuk merekam Pak. Diizinkan. Ini enggak bisa Pak merekam. Oh iya, sudah. Bisa. Iya. Baiklah anak-anak, jadi tadi kita sudah mendesain sebuah produk ya, yaitu poster dalam aplikasi Canva. Dan Ibu sudah melihat hasil presentasi dari masing-masing kelompok ya. Jadi tadi presentasi kelompoknya sudah bagus ya. Dan dari kesimpulan yang bisa Ibu ambil bahwasanya anak-anakku sekalian sudah cukup paham tentang bagaimana mendesain Canva, bagaimana menggunakan elemen-elemen yang ada di dalam Canva, dan ini tentu akan menarik minat dari pembaca untuk mengetahui apa isi dari poster yang sudah kita buat. Selanjutnya Ibu akan membagikan LKPD ya untuk dikerjakan masing-masing sebagai alat ukur apakah anak-anakku sekalian betul-betul sudah memahami materi kita hari ini. Baik, Ibu berikan waktu beberapa menit ya untuk mengerjakan LKPD. Baik, ya jadi Ibu sudah melihat apa yang kalian kerjakan dalam LKPD. Selanjutnya Ibu ingin memberikan sebuah kertas refleksi ya untuk pembelajaran kita hari ini. Ibu ingin kalian menuliskan dalam kertas tersebut tentang apa kekurangan dari pembelajaran kita hari ini, terutama tentang metode atau cara Ibu mengajar ya. Jadi tidak usah takut, tidak usah tulis nama. Silahkan dituliskan kekurangan Ibu pada saat mengajar dan apa yang kalian harapkan dari Ibu ketika dalam proses pembelajaran. Ya, baik. Terima kasih anak-anak yang Ibu banggakan. Terima kasih untuk kerjasamanya hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini memberikan manfaat kepada kita dan orang-orang yang sekitar kita. Mari kita menutup pembelajaran kita hari ini dengan bersama-sama membaca doa. Saya minta kepada ketua kelas ya untuk memimpin doa selesai belajar. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Elsa ya, udah bagus penampilannya ya dalam eh, pembelajaran ini, praktik pembelajarannya. Oke, saya kira mulai dari awal ya membuka tentu dalam pembelajaran itu diawali dengan eh, bagaimana menarik perhatian siswa ya. Terus memotivasi ya. Itu sudah dilakukan tadi tuh Ibu ya. Terus bagaimana kita di dalam pembelajaran itu eh, menampilkan aspek inovasi dalam penggunaan pendekatan. Tadi sudah menambahkan pendekatan apa, Bu?
Pendekatan pembelajarannya apa ini? Ya, Pak. Pendekatan pembelajaran yang Ibu telah laksanakan tadi tentang pendekatan apa? Pendekatan dengan menggunakan pendekatan project based learning, Pak. Project. Oh, basic learning. Nah, langkah-langkah dalam project basic learning itu apa saja? Yang pertama adalah menentukan tujuan, kemudian eh, yang kedua menyampaikan materi atau konten dengan memperhatikan relevansinya dengan kehidupan sehari-hari peserta didik. Kemudian yang ketiga adalah eh, kegiatan inti itu dengan membagi kelompok untuk menyelesaikan proyek tersebut. Nah, di dalam pembagian kelompok tersebut tentunya peserta didik harus melakukan proses diskusi untuk menemukan sebuah solusi atau kesepakatan. Nah, setelah melakukan proses diskusi, peserta didik kemudian memaparkan atau mempresentasikan apa yang sudah disepakati dalam kelompok. Nah, pada saat proses presentasi tersebut harus ada umpan balik dari kelompok lain untuk memastikan bahwa proyek yang dihasilkan oleh kelompok yang mempresentasikan proyeknya tersebut sudah tepat atau sudah sesuai. Nah, setelah presentasi dan umpan balik dilakukan, kelompok yang melakukan presentasi tersebut kembali ke kelompok masing-masing untuk melakukan perbaikan proyek jika harus ada yang diperbaiki. Nah, tahapan selanjutnya adalah guru melakukan eh, evaluasi atau penilaian terhadap proyek yang dilakukan oleh peserta didik tersebut. Ya, itu saya rasa itu saja, Pak. Ya, bagus. Jadi intinya bahwa dalam pembelajaran itu kita kalau mau menggunakan pendekatan yang sudah direncanakan dalam perangkat pembelajaran tentu harus kita lakukan sesuai dengan langkah-langkah yang ada ya. Oke. Ya, Baik, kalau tadi terkait dengan PJBL ya, saya ingin ya, Pak. tanya juga tentang eh, langkah-langkah PBL. Nah, PBL ini seperti apa kalau kita menggunakan pendekatan PBL? Karena di dalam kurikulum Merdeka ini ada dua ya strategi yang atau pendekatan yang direkomendasikan yaitu PBL dan PJBL. Nah, kalau langkah-langkah PBL gimana, Bu Elsa? Baik, Pak. Terima kasih untuk pertanyaannya. Nah, PBL tentu berbeda dengan PJBL. Kalau tadi PJBL itu berpusat pada proyek, namun kalau pada problem based learning itu berpusat pada masalah. Jadi ada sebuah permasalahan yang diangkat yang itu hendaknya juga harus relevan dengan kehidupan sehari-hari peserta didik dan dialami oleh peserta didik. Permasalahan kemudian diangkat sebagai suatu tujuan pembelajaran, kemudian dibuat langkah-langkahnya. Ya, caranya hampir sama, namun guru menyajikan masalah untuk ditemukan solusinya dalam kelompok, kemudian didiskusikan apakah solusi tersebut sudah tepat dan bisa diterapkan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, Bisa ketika diberikan contoh, solusi, Bu Elsa? Bisa diberikan contoh? ya Pak, Misalnya Ibu mengajar ya ini contohnya PBL ya. eh, saya mengangkat pendekatan problem based learning ini juga dalam PTK saya, Pak, yaitu bagaimana menyelesaikan persoalan tentang ruksah dalam berpuasa. Jadi banyak persoalan ketika berhadapan dengan ruksah puasa. Apakah ketika pada saat bulan Ramadan kita tidak berpuasa karena sakit keras, apakah kita cukup hanya dengan menggantikan puasa tersebut, ataukah harus membayar fidyah? Itu salah satu contoh persoalan yang bisa diangkat Ya. dan diselesaikan oleh kelompok untuk didiskusikan. Oke, tadi Ibu Seperti itu. sempat eh, menyinggung tentang permasalahan yang juga diangkat dalam PTK. Seperti apa PTK-nya kalau mau melakukan penelitian? Kan PTK itu kan penelitian tindakan kelas. Seperti Iya, apa Pak. permasalahannya? Dan judul yang Ibu akan lakukan untuk penelitian.
Ya, untuk PTK saya, Pak, yang saya angkat itu tentang penerapan pendekatan problem based learning dalam eh, meningkatkan partisipasi peserta didik dalam memahami materi tentang ruksah dalam puasa. Jadi untuk rumusan masalahnya itu ada dua. Yang pertama adalah bagaimana penerapan problem based learning tersebut dalam pembelajaran materi ruksah. Kemudian yang kedua adalah bagaimana meningkatkan partisipasi peserta didik dalam materi ruksah puasa, Pak. Itu untuk bagian pendahuluan. Kemudian di bagian kedua kajian teori tentu ada hubungannya dengan eh, teori atau kontennya. Contohnya apa itu ruksah, apa itu problem based learning, dan Iya, apa itu partisipasi peserta didik. oke, bagus. Saya kira untuk penguasaan ya daripada materi hari ini, saya kira Ibu sangat bagus sekali. Insya Allah eh, sukses. Selanjutnya saya masih melanjutkan dengan pertanyaan terkait dengan pengetahuan ya tentang masalah pendidikan ya. Nah, kita tahu bersama bahwa di dalam undang-undang ataupun undang-undang guru dan dosen itu nomor 14 tahun 2005 ada 4 kompetensi guru atau 4 kompetensi yang kita harus miliki sebagai seorang guru. Ya. Kira-kira apa saja itu, Bu? Ada 4 kompetensi yang wajib dimiliki oleh seorang guru, yaitu yang pertama adalah kompetensi kepribadian, yang kedua Iya, adalah kompetensi sosial, yang ketiga adalah kompetensi pedagogik, dan yang keempat adalah kompetensi profesional, Pak. iya. Jadi 4 kompetensi itu mutlak ya Iya, Pak. dimiliki oleh guru yang dianggap eh, profesional. Artinya dia harus lengkap kompetensinya. Jangan cuma memiliki kompetensi profesional, tetapi tidak memiliki kompetensi kepribadian atau kompetensi pedagogik ataupun juga kompetensi sosial. Karena keempat-empat ini diperlukan di dalam pribadi seorang guru. Ya, Terkait Pak. dengan kompetensi pedagogik, apa yang Ibu tahu tentang kompetensi pedagogik? Yang saya yang saya tahu, Pak, Iya, kompetensi pedagogik itu adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang pendidik dalam hal mengelola proses pembelajaran, baik itu dalam hal strategi, penerapan metode, maupun mengevaluasi terlebih-lebih sekarang ketika kita menggunakan kurikulum Merdeka, seorang guru itu harus memiliki pengetahuan tentang teknologi, bagaimana mengelola teknologi untuk mendukung proses pembelajaran tersebut. iya, Itu, Pak. bagus sekali ya. Jadi salah satunya itu yang di masa sekarang itu adalah terkait dengan penggunaan teknologi ya. Itu wajib ya bagi kita sebagai seorang guru memiliki kompetensi itu ya. Karena eh, kemajuan teknologi di samping itu kan bagaimana kita menggunakan eh, pendekatan itu juga penting ya. Kemampuan kita juga mengelola kelas, menghadapi siswa yang bandel di kelas juga harus kita memiliki kemampuan itu untuk bagaimana eh, agar pembelajaran itu bisa berlangsung dengan efektif, tidak ada gangguan di dalam eh, pembelajaran. Oke, yang berikut masih terkait dengan kompetensi guru ya. Kalau bicara tentang kompetensi eh, kepribadian, kira-kira apa yang Baik, terkait kompetensi kepribadian,
yaitu seorang guru harus memiliki etika atau akhlak mulia ya. Tentunya itu harus menjadikan Rasulullah sebagai teladan kita. Nah, selain itu kepribadian itu bukan hanya berbicara tentang sikap atau akhlak atau teladan kita, namun juga berbicara tentang kewibawaan, cara seorang guru berpakaian, kebersihan dan kerapian juga harus diperhatikan. Itu menurut saya, Pak. Apa sih? Keluar ke Bapak. Maaf Bu, tadi juga sama ya, saya punya laptop tiba-tiba mati ya, lowbat, nanti baru Iya, dicas. Pak. Oke, enggak apa-apa. Tadi ya, pertanyaan saya tentang kompetensi kepribadian ya. Gimana menurut Ibu? Iya, Pak. Eh, Tentang kompetensi kepribadian yang saya ketahui itu bahwasanya seorang guru harus memiliki akhlak mulia dan itu tentunya kita harus meneladani Rasulullah ya jika berbicara tentang akhlak mulia. Kemudian seorang guru harus memberikan teladan yang baik, sikap dan tingkah laku yang baik. Namun lebih dari itu jika berbicara tentang kepribadian Pak itu bukan hanya tentang sikap dan tingkah laku, tapi juga itu berbicara tentang bagaimana seorang guru bisa berwibawa dengan berpakaian yang rapi, berpakaian yang bersih. Itu menurut saya, Pak. Ya, bagus sekali ya. Eh, Selanjutnya tadi ya kompetensi kepribadian. Kalau kompetensi sosial gimana, Bu? Nah, untuk kompetensi sosial, ya, tentu cakupannya lebih luas lagi. Kalau menurut saya, kompetensi sosial adalah kemampuan seorang guru dalam berkomunikasi. Jadi, cara berkomunikasi seorang guru itu harus sopan, harus arif dan bijak, terutama itu ketika berhadapan dengan peserta didik. Nah, ketika seorang guru mampu menjaga komunikasinya dengan baik kepada peserta didik, maka tentunya itu akan memberikan respon yang baik dari menerima respon yang baik dari peserta didik. Selain itu, komunikasi yang baik itu harus terjalin bukan hanya kepada peserta didik, guru juga harus mampu eh, beradaptasi dengan lingkungan yang baru, baik itu lingkungan eh, peserta didik ketika kita berkomunikasi dengan orang tuanya, ataupun komunikasi juga harus dibangun secara baik dengan rekan rekan guru maupun dengan kepala sekolah. Itu Pak dari saya. Oke, iya. Ya, tadi tentang kompetensi ya. Eh, Sekarang kita mau lihat tentang bagaimana pemahaman Ibu tentang kurikulum Merdeka ini ya. Bicara kurikulum Merdeka tentu berbeda dengan kurikulum sebelumnya. Seperti apa eh, perbedaan kurikulum sebelumnya dan kurikulum sekarang? Baik Pak. Jadi untuk kurikulum Merdeka dan kurikulum 2013. Nah, pertama saya ingin menyampaikan kesamaannya dulu. Jadi kedua kurikulum ini eh, sama-sama menuntut pada saat proses pembelajaran itu kita memfokuskan kepada peserta didik. Jadi bukan hanya pendidik saja yang berperan aktif dalam pembelajaran. Nah, kemudian apa yang membedakan yang lain yang membedakannya dengan kurikulum Merdeka? Kalau di kurikulum 2013 dulu, kita peserta didik itu tidak memilih, tidak boleh memilih
tema yang mereka inginkan atau cara belajar yang mereka inginkan. Kalau di kurikulum Merdeka, dia itu sifatnya fleksibel. Bisa peserta didik diberikan kebebasan untuk memilih topik yang mereka minati dan memilih cara belajar yang mereka butuhkan. Namun sebelum itu seorang guru harus melakukan asesmen terlebih dahulu, asesmen diagnostik. Dan itu tidak dilakukan di kurikulum 2013. Kalau di kurikulum Merdeka itu dilakukan asesmen diagnostik untuk mengetahui karakteristik peserta didik. Kemudian yang kedua, di kurikulum di kurikulum Merdeka, dia itu sifatnya fleksibilitas, artinya pembelajaran itu bisa dilakukan di berbagai tempat, tidak monoton hanya di dalam kelas saja. Jadi, sesuai dengan kenyamanan peserta didik. Jika peserta didik kita nyaman di dalam kelas, boleh. Jika peserta didik nyaman di luar kelas, juga boleh. Bahkan itu mungkin lebih bagus ketika kita mengajak kepada peserta didik untuk terjun langsung ke lapangan, melihat realitas yang ada. Kemudian yang ketiga, materi yang disajikan dalam kurikulum Merdeka itu harus relevan dengan kehidupan sehari-hari peserta didik. Karena jangan sampai kita mengajarkan materi yang menurut mereka tidak berguna, tidak bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Itu yang saya pahami, Pak. Baik, kalau dari sisi pengembangan perangkat pembelajarannya dengan Baik. kurikulum Merdeka ini bagaimana? Ya, baik, Pak. Untuk kurikulum Merdeka, yang kurikulum Merdeka dan kurikulum 2013. Kalau di 2013, dulu dia masih dikenal dengan sebutan RPP dan cakupannya itu apa? Lembarannya ya Pak, itu dulu satu lembar. Kita bisa membuat RPP itu Satu dengan lembar. membuat langkah-langkah itu cuma singkat satu lembar. Tapi kalau di kurikulum Merdeka itu dia lebih kompleks dengan lebih detail dan sebutannya itu sudah modul ajar. Di mana di dalam modul ajar itu sudah ada materi atau konten yang sudah kita kembangkan tentunya sesuai dengan kondisi peserta didik kita. Kemudian sudah ada LKPD, kemudian sudah ada instrumen asesmen yang harus kita buat terkait penilaian yang akan dilakukan terhadap eh, pekerjaan ataupun partisipasi aktif peserta didik. Itu Pak yang saya pahami. Ya, baik. Ibu pernah mendengar istilah HOTS dan TPACK, TPACK? Pernah? Iya Pak, pernah. Apa itu? Itu. Kalau HOTS Pak, HOTS itu kita membuat pertanyaan atau soal kepada peserta didik dengan menggunakan kata kerja operasional tingkat tinggi. Contohnya dengan menggunakan kata kerja analisis, evaluasi, atau temukan solusi. Seperti itu Pak yang saya pahami tentang HOTS. Nah, kalau TIPEK yang saya pahami, TIPEK itu mengintegrasikan pengetahuan kita tentang teknologi dengan pengetahuan kita tentang pedagogik dan pengetahuan kita tentang konten atau materi. Itu Pak yang saya pahami. Ya, bagus sekali Bu. Ibu sangat menguasai. Saya salut dengan Ibu. Baik, saya kira ada bicara tentang pelaksanaan kurikulum 2000 kurikulum Merdeka Belajar ini, saya kira perubahannya ya sangat besar dan insya Allah bisa diterapkan oleh setiap guru yang akan mengajar di setiap kelas. Kalau melihat kemampuan Ibu, saya yakin guru seperti inilah yang dianggap guru yang profesional ya. Sukses Bu ya. Masih ada lagi satu komponen yang harus saya uji ke Ibu ya, ini tentang membaca dan menulis ya.
membaca Al-Quran dan menulis. Insya Allah ini juga bisa lancar. Mudah-mudahan. Ya, Insya Allah. disiapkan Al-Qurannya, Bu. Al-Quran disiapkan ya. Siapkan Al-Quran, terus saya minta Ibu untuk membaca. Iya, Pak. Ya, Sudah. silakan dibaca surat Ais. An-Nisa. Surat An-Nisa mulai dari ayat pertama sampai yang kelima. Silakan, Bu. Baik, Pak. Bisa. 77. Baik, Pak. Saya mulai. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة وإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا صدق الله العظيم. Ya, bagus. Selanjutnya tes menulis. Kalau menulis kan biar tidak perlu dilihat ya di dalam Al-Quran, karena kadang-kadang kalau kita sudah hafal, sudah bisa. 77. Ya. Saya hanya ingin Ibu menuliskan saja surat Al-Fatihah. Al-Fatihah kan Baik, Pak. dihafal dan tidak perlu dilihat-lihat lagi di teksnya.
Suara terus. Suara. Udah, nggak bisa kelihatan. Arahkan ke tengah sedikit, Bu. Tidak kelihatan. Ah, ah. Oke, oke, bagus. Ibu yang tulis ini? Iya Pak, saya sendiri. Oke, saya kira ada orang di belakang yang menuliskan. Iya, saya kira Enggak. sangat bagus penampilan Ibu hari ini dan insya Allah sukses menjadi guru yang profesional dan lulus dengan eh, predikat yang sangat memuaskan ya. Dan Terima kasih banyak Pak. ya, Makasih. dengan demikian untuk ujian pada hari ini atas nama Ibu Elsa dinyatakan selesai dan saya tutup dengan melafazkan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Pak. Ya, selanjutnya Ibu, jangan dulu Ibu keluar, Ibu Elsa menunggu Ibu siapa ya, Ibu yang masuk. Bu Mariam, diundang Bu Mariam.